Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Berikutnya adalah FR, soal-soal yang muncul pada seleksi P3K tahap 2 ya. Ini lengkap dengan pembahasan yaitu part yang ke-28. Oke, langsung saja. Soal pertama, seorang operator mencatat 10 unit alat bantu visual untuk ruang rapat sebagai barang elektronik. Setelah dilakukan audit, ditemukan kesulitan mengidentifikasi barang. Apa kesalahan pencatatan yang terjadi? A. Pencatatan tidak perlu karena barang bukan aset. B. Barang seharusnya masuk sebagai ATK. C. Pencatatan kurang rinci sehingga menyulitkan pelacakan. D. Tidak menggunakan sistem digital. E. Barang tidak disertakan bukti pembelian. Jawaban yang paling tepat adalah pencatatan kurang rinci sehingga menyulitkan pelacakan. Pembahasannya yaitu kesalahan terletak pada deskripsi barang yang terlalu umum untuk mencatat hanya sebagai barang elektronik, maka informasi tidak cukup untuk keperluan identifikasi dan pelacakan. Sebaiknya dicatat lengkap seperti jenis, merek, dan nomor seri. Soal nomor 2. Dalam distribusi di sekolah, meja, guru, dan kursi murid dikirim secara bertahap. Apa pertimbangan operator dalam mengatur pengiriman? A. Jumlah siswa dan guru. B. Lokasi sekolah yang paling dekat. C. Usulan dari guru paling senior. D. Permintaan mendadak dari kepala dinas. E. Sekolah yang paling sering mendapat bantuan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jumlah siswa dan guru. Pembahasannya yaitu pertimbangan utama dalam distribusi sarana adalah kebutuhan real yang tercermin dari jumlah siswa dan guru. Semakin besar kebutuhan, semakin prioritas sekolah tersebut untuk didistribusi sarana terlebih dahulu. Soal nomor 3. Apa konsekuensi jika sarana pendukung seperti kursi lipat dan meja portabel tidak dicatat dalam lembar kendali setelah didistribusi? A. Barang bisa dipinjam lintas unit dengan bebas. B. Barang dianggap tidak resmi. C. Barang tetap dianggap milik gudang. D. Barang menjadi inventaris unit penerima otomatis. E. Barang mudah dikenali tanpa pencatatan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Barang dianggap tidak resmi. Pembahasannya yaitu tanpa pencatatan resmi dalam lembar kendali, barang tersebut tidak akan diakui secara administratif sebagai aset unit penerima, sehingga dianggap tidak resmi atau tidak dicatat. Soal nomor 4. Apa jenis sarana yang paling berisiko tinggi jika distribusinya tidak disertai dokumen lengkap? A. Kipas angin. B. Printer. C. Laptop. D. Rak arsip. E. Kursi kerja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Laptop. Pembahasannya yaitu laptop adalah barang berharga tinggi, mudah dipindah tangankan dan rentan terhadap kehilangan. Oleh karena itu, sangat penting disertai dokumentasi lengkap agar akuntabilitas dan pelacakannya jelas. Soal nomor 5. Mengapa distribusi sarana ke unit penerima harus didahului oleh verifikasi permintaan dan ketersediaan barang? A. Untuk menunjukkan kinerja operator. B. Agar kepala unit merasa diperhatikan. C. Untuk menghindari distribusi. D. Supaya barang cepat habis. E. Agar permintaan barang berikutnya lebih besar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Agar permintaan barang berikutnya lebih besar. Pembahasannya yaitu verifikasi dibutuhkan agar distribusi dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan. Ini juga penting agar permintaan selanjutnya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan aktual, bukan asumsi. Soal nomor 6. Alat pemotong rumput dan tangga lipat dicatat sebagai satu jenis barang. Apa kelemahan dari pendekatan pencatatan ini? A. Menyulitkan petugas saat memakai. B. Menurunkan nilai aset.
C. Mengaburkan fungsi dan kategori barang. D. Membuat laporan lebih pendek. E. Mempermudah distribusi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengaburkan fungsi dan kategori barang. Pembahasannya yaitu pencatatan dua barang berbeda fungsi ke dalam satu jenis kategori akan menyebabkan kebingungan dalam penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan barang. Ini dapat berujung pada kesalahan dalam inventarisasi dan keputusan manajemen. Soal nomor 7. Operator ingin mendistribusikan perangkat komputer kepada 3 unit. Salah satu unit hanya memiliki meja rapuh dan jaringan listrik tidak stabil. Apa tindakan terbaik sebelum distribusi? A. Tetap dikirim sesuai instruksi. B. Menunda pengiriman dan menyusun laporan kendala. C. Mengirim sebagian dan sisanya ditunda. D. Meminta unit memperbaiki fasilitas sendiri. E. Mendistribusikan ke unit lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menunda pengiriman dan menyusun laporan kendala. Pembahasannya yaitu distribusi perangkat ke lingkungan yang tidak siap akan berisiko merusak perangkat dan menimbulkan kerugian. Tindakan profesional adalah menunda sementara dan melaporkan kendala agar dapat diatasi terlebih dahulu. Soal nomor 8. Prasarana yang dicatat sebagai sarana dalam sistem inventaris dapat menimbulkan risiko apa? A. Lebih mudah distribusikan. B. Laporan keuangan lebih cepat. C. Penurunan nilai aset dan kesalahan pengelolaan. D. Aset bisa digunakan lebih fleksibel. E. Tidak berpengaruh signifikan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penurunan nilai aset dan kesalahan pengelolaan. Pembahasannya yaitu kesalahan klasifikasi antara sarana dan prasarana dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset, seperti dispersiasi yang salah, laporan aset yang tidak akurat, dan risiko kehilangan aset. Soal nomor 9. Apa alasan utama petugas wajib menggunakan kode barang resmi dari sistem saat mencatat sarana dan prasarana baru? A. Supaya mudah diingat. B. Agar mudah disingkat saat laporan. C. Untuk menyamakan pelaporan lintas instansi. D. Supaya semua staf tahu jenis barang. E. Agar barang lebih cepat diterima. Jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk menyamakan pelaporan lintas instansi. Pembahasannya yaitu penggunaan kode resmi dari sistem inventaris bertujuan untuk standarisasi pencatatan agar data dapat dikenali dan dimengerti oleh semua instansi serta memudahkan integrasi dan audit. Soal nomor 10. Apa yang membedakan sarana dan prasarana dan distribusi ke unit kerja? Soal nomor 10. Apa yang membedakan sarana dan prasarana dalam distribusi ke unit kerja? A. Sarana langsung digunakan, prasarana digunakan bersama. B. Prasarana disimpan di gudang lebih lama. C. Sarana disertai dokumen, prasarana tidak. D. Prasarana lebih dibeli dengan proyek. E. Sarana memiliki masa pakai lebih panjang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sarana langsung digunakan, prasarana digunakan bersama. Pembahasannya yaitu sarana adalah barang yang dipakai langsung dalam kegiatan operasional, sedangkan prasarana biasanya menunjang kegiatan secara umum dan digunakan secara kolektif atau bersama-sama oleh banyak pihak atau unit. Nah, itu tadi beberapa soal P3K ya, yang mungkin yang sering muncul di seleksi P3K kemarin. Saya doakan semoga kalian lulus dan sukses dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.